Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Parade tengah malam. Maila bangun dengan mata yang masih bengkak karena semalam tidur terlalu larut. Masih ada 3 keranjang pakaian, 4 kotak sepatu, dan puluhan buku yang belum dikemas. Ternyata barangku banyak sekali. Kapan semua ini selesai? Ya, beberapa hari ini Maila sibuk mengemasi barang-barangnya. Ia dan kedua orang tuanya hendak pindah ke luar kota karena sang ayah berpindah tugas ke sana. Sudah selesai, Maila? 2 hari lagi kita berangkat loh. Belum, Bu. Masih ada beberapa barang yang belum Maila masukkan kardus. Maila usahakan hari ini selesai. 2 hari kemudian, Maila dan kedua orang tuanya resmi meninggalkan rumah mereka. Mereka berangkat pukul 5 pagi dan tiba di rumah dinas ayah yang baru pada pukul 5 sore. Akhirnya, setelah 12 jam di perjalanan, kita sampai juga. Iya ya, Maila lelah sekali. Rasanya Maila ingin segera tidur. Maila dan kedua orang tuanya segera masuk ke dalam rumah, lalu membongkar barang bawaan mereka sedikit demi sedikit. Air hangat untuk Maila sudah Ibu siapkan. Setelah ini, Maila mandi dan makan malam dulu ya. Jangan langsung tidur. Siap, Ibuku. Terima kasih. Malam harinya, Maila merebahkan diri di kamarnya yang baru. Ia memandang sekeliling kamar itu sambil merasakan hembusan angin dari ventilasi yang belum tertutup sempurna. Walau bangunan rumah ini terlihat kuno sekali, untungnya masih terasa nyaman. Semoga aku betah tinggal di sini. Pagi harinya, Maila terbangun karena kehangatan sinar matahari masuk melalui jendela kamarnya. Sudah pagi. Cepat sekali. Maila menggeliat malas. Kemudian ia mandi, makan pagi, dan berjalan-jalan untuk mengenali lingkungan sekitar. Selama beberapa hari tinggal di rumah dinas ayah yang baru, Maila merasa senang. Suasana di sana sungguh asri dan damai. Para tetangga pun bersikap ramah pada keluarganya. Nenek baru saja membuat kue beras. Titip untuk Ibu ya. Oh, terima kasih banyak, Nek. Namun, kedamaian itu ternyata hanya sementara. Suatu malam, Maila mengalami satu hal ganjil ketika ia sedang tertidur. Dung, tak, tak. Suara genderang dan riuh orang-orang terdengar samar-samar di telinganya. Ada apa di luar? Kedengarannya ramai sekali. Perlahan, suara itu semakin terdengar jelas. Loh, ternyata masih malam. Lalu, mengapa ada suara ramai malam-malam begini? Maila sangat terkejut ketika melihat jarum jam menunjukkan pukul 12 malam. Keesokan paginya, Maila termenung sendirian di teras rumahnya. Apakah mungkin ada parade yang diselenggarakan tengah malam? Atau mungkin di dekat perumahan ini ada tempat khusus untuk latihan parade? Aneh sekali. Apakah tadi malam sekitar pukul 12 ayah dan ibu mendengar suara ramai dari luar seperti drum band dan arak-arakan?
Tidak. Ibu juga tidak mendengarnya. Padahal tadi malam ibu merajut hingga pukul 1 dini hari. Memangnya ada apa, Maila? Oh, tidak apa-apa. Mungkin Maila salah dengar. Malam harinya, Maila memutuskan untuk tidur lebih awal. Setelah seharian penuh diisi dengan aktivitas yang melelahkan, Maila merasa tubuhnya membutuhkan istirahat yang cukup. Aku harus segera tidur. Semoga malam ini aku tidak mendengar suara aneh lagi seperti kemarin. Dung, tak. Suara ramai itu ternyata terdengar lagi. Astaga, masih pukul 12. Ada apa sebenarnya? Apakah mereka sengaja berlatih pada tengah malam seperti ini? Suara itu terdengar semakin jelas, seolah barisan pemusik itu melintas tepat di depan rumah Maila. Maila tak bisa menahan rasa penasarannya. Ia pun beranjak dari tempat tidur dan mengintip keadaan luar dari jendela kamar. Saat itu terlihat barisan orang membawa alat musik, obor, dan nampan berisi sesajen. Ah, benar kan ada parade tengah malam? Aku jadi ingin melihat dari dekat. Tanpa pikir panjang, Maila langsung keluar dari kamarnya dan berlari ke halaman depan rumah. Awalnya, Maila kagum melihat parade itu. Namun, Tunggu. Mengapa wajah mereka pucat, datar, dan tak terlihat gembira sama sekali? Mereka juga menggunakan alat musik dan pakaian model kuno yang sudah kotor. Maila memperhatikan setiap orang yang mengikuti parade itu. Sontak, Maila terdiam kaku saat melihat orang-orang yang lewat di depannya berjalan melayang. Ya, kaki mereka tidak menapak tanah sama sekali. Maila amat ketakutan, tetapi ia tak bisa berteriak maupun berlari masuk ke dalam rumah. Bagaimana ini? Pagi harinya, Maila bangun dengan posisi berbaring di ranjangnya. Maila, syukurlah kamu sudah sadar, Nak. Kepala Maila masih terasa berat. Ia memandang Nenek Rina dan kedua orang tuanya dengan penuh tanda tanya. Ada apa ini? Mengapa Nenek Rina juga ada di sini? Saat Nenek hendak pergi ke pasar pagi, Nenek melihat Maila pingsan di halaman rumah. Maila terlihat pucat sekali. Jadi, Nenek cepat-cepat membangunkan ayah dan ibu. Sebenarnya, apa yang terjadi? Mengapa Maila berada di luar rumah saat itu? Maila lantas bergantian menjelaskan apa yang ia alami, yakni melihat parade tengah malam yang terdiri dari barisan orang misterius. Oh, ayah dan ibu pun terkejut saat mendengar cerita Maila. Ah, ternyata Maila menjadi salah satu anak yang beruntung. Beruntung? Maksudnya, Nek? Menurut cerita yang beredar, zaman dulu ada parade yang digelar setiap menjelang musim panen. Para penduduk memberikan sesajen bagi para leluhur sebagai tanda hormat dan harapan untuk panen yang melimpah. Namun, hingga saat ini cerita tersebut masih dianggap sebagai legenda. Jadi, Maila termasuk menjadi orang yang beruntung karena menyaksikan legenda itu menjadi nyata. Oh lala, tubuh Maila semakin lemas. Jadi, yang Maila lihat tadi malam itu roh para penduduk zaman dulu. Iya, bisa dikatakan begitu. Namun, selama mereka tidak mengganggu, Maila tidak perlu takut.
Myla menghela napas. Ia mendapat sambutan tak terduga di tempat tinggalnya yang baru. Kedengarannya aneh, tetapi hal itu sungguh ia alami. Misteri gadis kecil pemilik jaket merah. Musim semi telah datang. Waktunya bagi Chelsea menikmati liburan bersama kedua orang tuanya, yakni Tuan Liam dan Nyonya Emma. Oh, apa saja yang harus kubawa? Rasanya aku ingin bawa semuanya. Bawa pakaian secukupnya saja, karena kita hanya menginap 3 malam di sana. Baiklah, Bu. Setelah selesai, Chelsea pun tidur dengan lelap di kamarnya. Keesokan paginya, Tuan Liam, Nyonya Emma, dan Chelsea berangkat menggunakan mobil pribadi. Mereka menuju ke penginapan yang berada di desa Redwood. Kira-kira di sana ada apa saja ya? Berlibur di desa pasti menyenangkan. Setelah 3 jam perjalanan, Chelsea dan kedua orang tuanya tiba di penginapan yang telah mereka pesan. Chelsea pun bergegas turun dan mengambil ransel kecilnya dari bagasi mobil. Wah, suasananya tenang sekali. Ibu Lily, sang pemilik penginapan pun mengantarkan Chelsea dan kedua orang tuanya menuju kamar. Nah, ini dia kamarnya. Jika membutuhkan sesuatu, langsung hubungi resepsionis saja. Terima kasih, Bu. Sore harinya, Chelsea meminta izin pada Tuan Liam dan Nyonya Emma untuk bermain di sekitar penginapan. Aduh, jangan bermain sendirian. Ibu temani saja bagaimana? Tidak apa-apa. Yang penting tetap hati-hati. Jangan bermain di dekat jalan ya. Bermainlah di taman atau halaman penginapan saja. Hore! Chelsea langsung keluar dari kamar dan mengelilingi area penginapan dengan gembira. Wah, besar sekali kupu-kupu itu. Chelsea mengejar kupu-kupu besar itu hingga ke lahan bersemak di seberang jalan. Begitulah, saking senangnya ia sampai melupakan nasihat ayahnya. Sayangnya, kupu-kupu itu sudah terbang jauh. Chelsea pun harus kembali ke penginapan. Oh, jaket milik siapa ini? Sayang sekali, jaket sebagus ini dibuang begitu saja. Chelsea menemukan sebuah jaket rajut merah yang sangat cantik. Ia pun iseng mencoba jaket itu. Dan ternyata ukurannya pas. Ia kembali ke penginapan dengan penuh senyuman. Jaket siapa yang Chelsea pakai? Sepertinya Chelsea tidak punya jaket seperti itu. Hihihi, ini jaket baru Chelsea. Loh, yang benar. Dari mana Chelsea mendapatkannya? Rahasia. Dia langsung berbaring di kasur sambil mengenakan jaket itu. Tolong katakan pada ibu, dari mana Chelsea mendapatkan jaket itu? Apakah ada orang yang memberikannya? Tidak, Chelsea menemukannya di seberang jalan. Tapi jangan bilang ayah ya, Bu. Tadi Chelsea terlalu asyik mengejar kupu-kupu hingga ke seberang jalan. Namun Chelsea tidak berlama-lama kok. Chelsea langsung kembali ke sini. Kalau begitu, sekarang lepaskan jaket ini ya. Kita harus mengembalikannya ke tempat semula, karena ini bukan milik Chelsea. Loh, Chelsea tidak mau. Chelsea akan pakai jaket ini untuk tidur. Nyonya Emma mencoba membujuk lagi. Tapi Chelsea malah merajuk. Namun Chelsea harus janji, jaket itu hanya boleh dipakai malam ini saja. Besok kita harus mengembalikannya. Asyik. Oke, Bu. Chelsea berjanji. Malam harinya, Chelsea tidur sambil mengenakan jaket merahnya. Di tengah-tengah tidurnya,
ia bermimpi bertemu dengan seorang gadis kecil seusianya di depan penginapan. Halo, namaku Anne. Ayo kita bermain bersama. Ayo. Mereka berlari-larian di sekitar penginapan dengan gembira. Lama-kelamaan, Anne mulai menunjukkan keanehan. Ia berlari kencang sekali hingga Chelsea kelelahan mengejarnya. Anne, lebih baik kita beristirahat dulu. Aku lelah. Tidak mau. Ayo, kejar aku sampai dapat. Chelsea berusaha mengejar Anne sekuat tenaga. Namun, tubuh mungilnya itu mulai kehabisan tenaga. Anne, berhentilah. Aku lelah sekali. Namun, Anne enggan berhenti barang sedetik pun. Ia justru berlari bolak-balik, menyeberangi jalan depan penginapan. Anne, berhenti. Tuan Liam dan Nyonya Emma terbangun karena mendengar teriakan Chelsea. Chelsea, ada apa, Nak? Chelsea terbangun dengan tubuh yang penuh dengan keringat. Padahal malam itu cukup dingin. Tenang dulu, coba ceritakan pelan-pelan. Apa Chelsea bermimpi buruk? Chelsea pun menceritakan semua mimpinya. Kemudian Nyonya Emma meminta Chelsea untuk melepaskan jaket rajutnya. Ini kan masih malam. Besok saja ya, Bu. Chelsea masih ingin memakainya. Jaket ini sudah kotor. Chelsea bisa pakai yang lain. Chelsea terpaksa melepaskan jaket itu. Namun siapa sangka, setelah itu ia bisa tidur nyenyak. Pagi harinya, Nyonya Emma bercerita tentang jaket itu ke Tuan Liam. Astaga, mengapa ayah baru tahu sekarang? Ayo, kembalikan jaket itu. Ayah dan ibu akan menemani Chelsea ke seberang jalan sana. Chelsea menganggukkan kepalanya. Akhirnya, ia mau mengembalikan jaket itu. Chelsea dan kedua orang tuanya berjalan menuju halaman depan. Saat itu, Ibu Lily tampak terperanjat. Oh, apakah ini jaket milik Chelsea? Bukan, Bu. Chelsea menemukannya di seberang jalan. Boleh Ibu lihat? Silahkan. Ada apa dengan jaket ini, Bu? Jaket ini milik Anne. Anne? Seperti nama yang Chelsea sebut tadi malam. Iya, tadi malam Chelsea bermimpi bermain dengan anak bernama Anne. Tapi Anne berlari kencang sekali. Chelsea sampai kelelahan. Ibu Lily langsung berlinang air mata dan memeluk jaket itu dengan erat, membuat Nyonya Emma dan Tuan Liam semakin bingung. Maaf, kalau boleh tahu, siapa anak itu, Bu? Anne adalah anakku. Ia meninggal dunia 3 tahun yang lalu karena kecelakaan di jalan depan penginapan ini. Dan ini adalah jaket yang terakhir kali ia kenakan. Aku merajut khusus untuknya. Oh, sekujur tubuh Nyonya Emma dan Tuan Liam merinding ketika mendengar cerita Ibu Lily. Kalau begitu, apakah kami perlu mengembalikan jaket ini ke seberang jalan, Bu? Tidak perlu, biarkan aku menyimpannya. Setelah itu, Ibu Lily kembali ke ruang kerja. Sementara Nyonya Emma dan Tuan Liam mengajak Chelsea kembali ke kamar. Mulai sekarang, Chelsea tidak boleh mengambil atau memakai barang sembarangan lagi ya, karena kita tidak tahu barang itu milik siapa. Dan ingat, jangan melanggar nasihat. Sudah diingatkan untuk tidak bermain di dekat jalan. Malah berlari hingga menyeberang jalan. Iya ya, Bu. Maafkan Chelsea. Chelsea tidak akan mengulanginya. Malam harinya, Nyonya Emma terbangun dari tidurnya. Sayup-sayup, ia mendengar Chelsea berbicara sendiri sambil duduk di sofa. Loh,
Mengapa Chelsea belum tidur? Sebentar, Bu. Chelsea sedang bercerita dengan teman baru Chelsea. Kasian jika Chelsea tidak menemaninya. Teman baru? Siapa? Anne. Hantu di toilet sekolah. Hari sudah sore nih. Andai saja aku tidak ketahuan Bu Haruko saat membuang makanan tadi siang. Pasti tidak akan dihukum begini deh. Selesai. Letakkan di meja guru, lalu pulang. Aduh, kenapa aku malah pengen pipis di saat mau pulang begini sih? Sepi. Seram sekali. Pantas dingin. Ternyata jendelanya udah rusak. Aduh, toilet. Halo, apakah ada orang di sini? Haha, tentu saja tidak ada. Kan aku dihukum sendirian hari ini. Aduh, kenapa aku tiba-tiba ingat sih? Kau harus berhati-hati, Mako. Gedung sekolah kita ada hantunya, terutama di toilet sekolah. Hantu itu seorang wanita tua berambut panjang. Katanya ia suka sekali memakan anak kecil. Apa sih, Sakura? Hiraukan yang dikatakan Taro, Mako. Tidak ada hantu di sekolah ini. Cepat kamu selesaikan hukumanmu saja dan segeralah pulang. Sakura benar, tidak ada hantu di sini. Ada orang. Itu mungkin paman penjaga sekolah. Paman? Halo? Kamu kelas berapa? Apakah kamu juga dihukum sama guru? Maaf kalau aku menyinggungmu. Hei, kamu kenapa? Hei, sebaiknya kamu juga pulang sekarang. Ini sudah malam. Loh, pintunya? Kenapa tidak bisa dibuka? Sepertinya paman penjaga mengunci pintu ini. Bagaimana ini? Paman penjaga, tolong aku. Masih ada orang di sini. Bagaimana ini? Kita berdua terjebak di sini. Iya, kita bisa keluar lewat jendela. Kita pasti bisa keluar dari sini. Sedikit lagi. Aduh. Hei, keluarlah. Lewatlah jendela seperti aku. Kamu pasti bisa. Jika tidak berani, biar ku panggilkan paman penjaga dulu ya.
Aduh, paman penjaga. Kenapa aku dikunci di toilet? Aku terpaksa keluar lewat jendela toilet. Loh, kamu masih di dalam sekolah? Iya, tadi aku bersama siswi satu lagi. Dia tidak berani keluar lewat jendela seperti aku. Perasaan tadi sudah tidak ada orang di toilet. Baiklah, kita segera saja ke sana. Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sekolah sampai malam begini? Aku dihukum bu guru, Paman. Mana temanmu? Aneh, harusnya masih di sini. Kau yakin itu siswi di sini? Iya, aku tidak tahu dia kelas berapa. Tapi dia memakai kimono putih. Kimono putih? Kamu yakin? Kenapa, Paman? Tidak mungkin ada siswa pakai kimono putih. Benar, Paman. Aku tidak mungkin salah. Kamu lupa, kalau kimono putih hanya dipakai untuk orang yang meninggal. Sudahlah, sebaiknya lupakan gadis itu. Kau pulang saja. Aku bertemu hantu. Misteri lukisan wajah di lantai. Di sebuah rumah, terlihat satu keluarga sedang menikmati makan malam mereka di dalam dapur. Ya, dapur itu mereka jadikan sebagai ruang makan, meskipun sebenarnya mereka memiliki ruang makan sendiri. Dapur ini hangat sekali. Aku suka makan di sini. Seperti biasa, si ibu duduk di kursi goyangnya setelah makan malam selesai. Dapur ini memang benar-benar bermanfaat. Selain untuk makan malam, di sini juga sangat nyaman untuk merajut. Di sela-sela waktu merajutnya, kedua mata si ibu tertuju pada sebuah noda di lantai dapur yang berada tepat di bawah kakinya. Noda apa ini ya? Besok aku harus membersihkannya. Jangan sampai melekat terlalu lama di lantai batu dapur ini. Bisa-bisa nanti akan semakin sulit dibersihkan. Siang hari itu, si ibu berniat untuk membersihkan noda yang dilihatnya kemarin. Ia sudah menggunakan kain dan air, tetapi noda itu bandel sekali. Mengapa susah sekali ya? Lebih baik aku meminta bantuan suamiku saja nanti sore. Siang telah berganti menjadi sore. Si ibu dan suaminya sudah menyiapkan beberapa alat untuk bersih-bersih. Bagian lantai mana yang kotor, Bu? Ayah yakin noda itu pasti akan cepat hilang jika kita menggunakan cairan ini. Ada di dapur. Sini ya, Ibu tunjukkan. Astaga, mengapa noda ini berubah menjadi menyeramkan? Awalnya tidak seperti ini ya. Noda itu semakin besar dan terlihat jelas. Bahkan, jika diperhatikan lagi, noda itu mirip dengan wajah manusia. Keluarga itu dibuat bertanya-tanya dengan adanya noda bentuk wajah di lantai dapur mereka. Duh, susah sekali, Bu. Ayah sudah membersihkannya berulang kali, tetapi bentuknya malah semakin terlihat jelas. Lihatlah, cairan pembersih kita pun hampir habis. Ibu tidak mau tahu. Ibu ingin lantai ini kembali bersih. Si suami menghabiskan waktu berjam-jam untuk membersihkan noda lantai itu, tetapi tetap saja gagal. Di hari berikutnya, ia pun memutuskan untuk membongkar lantai itu dan menggantinya dengan yang baru. Inilah satu-satunya jalan keluar. Lantai yang baru berhasil dipasang. Rumah itu akhirnya kembali tenang dan damai. Terima kasih ya.
Sekarang, ibu bisa merajut lagi dengan tenang, tanpa perlu pusing memikirkan noda misterius itu. Iya, Bu. Ayah juga senang kalau masalah ini bisa segera teratasi. Ternyata semua belum berakhir. Tepat 1 minggu kemudian, noda berbentuk wajah itu muncul kembali dengan lebih jelas daripada sebelumnya. Ayah, lihatlah lantai dapur ini. Karena merasa kejadian itu tidak wajar, si ibu dan suaminya pun bergegas meminta bantuan. Seorang pendeta lantas didatangkan untuk mendoakan rumah si ibu. Oh, betapa terkejutnya ia ketika melihat lukisan wajah di lantai dapur itu. Sungguh di luar dugaan. Bagaimana lukisan wajah seperti ini bisa muncul di lantai rumah? Saya tidak bisa menanganinya sendiri. Jadi, izinkan saya untuk datang lagi bersama rekan yang membantu saya. Namun, pendeta itu tidak menjelaskan lebih lanjut, sehingga membuat keluarga itu kebingungan. Pendeta itu datang lagi di hari yang telah dijanjikan. Namun, ia tidak datang sendiri, melainkan bersama petugas kepolisian. Kami meminta izin untuk membongkar lantai dapur ini ya, Bu. Ini adalah fenomena penampakan roh. Itulah sebabnya saya harus membawa polisi untuk menanganinya. Ibu dan si suami pun mengangguk. Mereka menyetujui permintaan itu. Petugas polisi akhirnya membongkar lantai dapur itu. Benar saja, mereka menemukan satu peti mati yang terkubur dalam tanah. Yang lebih menggemparkan, peti itu berisi banyak sekali kerangka manusia. Kerangka? Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, para petugas kepolisian pun mengungkapkan suatu rahasia mengenai rumah si ibu. Berdasarkan info yang sudah terkumpul, rumah ini dulunya merupakan tempat yang digunakan untuk mengubur para korban perang. Oh, badan si ibu semakin lemas mendengarnya. Keesokan harinya, kerangka-kerangka itu dipindahkan ke tempat yang lebih layak, yakni pemakaman. Beristirahatlah dengan damai. Pemakaman pun selesai. Para pendeta kemudian berpamitan pada si ibu dan suaminya. Kami pulang dulu. Semoga gangguan dari roh-roh itu sudah berhenti. Iya, Pak. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kini, dapur rumah keluarga si ibu kembali tenang. Dan ia dan keluarganya bisa menjalani hari-hari seperti biasanya lagi. Ibu benar-benar lega ya. Ibu kira ibu tidak akan bisa merajut dengan tenang seperti ini lagi. Iya, Bu. Syukurlah ada banyak pihak yang bersedia membantu kita. Namun, tak seperti harapan. 1 minggu kemudian, anak laki-laki ibu melihat noda berbentuk wajah manusia di lantai dapur mereka. Ayah, Ibu, kemarilah. Saat ibu dan suaminya masuk ke dapur, mereka dikejutkan oleh banyak sekali lukisan wajah, bukan hanya satu. Setelah cukup lama hidup dalam ketakutan dan teror yang terus-menerus, ibu dan suaminya pun memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Hingga akhirnya, mereka menemukan rumah baru yang indah di pinggiran kota. Oh, mereka disambut dengan suasana damai dan hangat ketika memasuki rumah baru itu. Sedang mencari buku dongeng yang lengkap? Ada Riri yang siap menemanimu. Dengarkan Riri bercerita untukmu. Keledai yang ingin menjadi anjing. Tidak sampai di situ, masih ada hal yang lebih mengejutkan peternak. Keledai kemudian melompat ke atas pangkuan peternak. Karena badannya besar, ia tidak bisa duduk dengan seimbang. Tubuhnya terguncang-guncang.
semua anggota keluarga mulai menjerit. Akibat kekacauan tersebut, kursi yang diduduki peternak pun patah. Mau tahu kelanjutan ceritanya? Ayo gabung bersama Riri. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.